Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat saja. Pada konten kali ini saya akan membahas suatu kawasan wisata yakni Garut, Jawa Barat yang sudah terkenal ke mancanegara sebelum pergantian abad 19 ke abad 20. Kota Garut sendiri menjadi ramai itu awalnya karena banyak para pendatang yang menginvestasikan uangnya demi memiliki usaha pertanian dan perkebunan yang menguntungkan di kawasan pegunungan ini. Seiring dengan perkembangan kota Garut, di mana kota ini memiliki modal penting, yakni keindahan alam, maka ada satu bisnis yang berkembang pesat di kota Garut, yakni bisnis yang menyediakan kamar hotel serta bisnis turunannya. Usaha hotel di Garut boleh berkembang itu berkat dukungan infrastruktur jaringan kereta api yang sampai ke kota ini. Dengan demikian, kegiatan pembukaan pertanian baru serta perkebunan yang disebut di atas diikuti pula oleh pembangunan hotel-hotel pegunungan atau disebut juga Berg Hotel, yaitu pada tahun 1890 hingga 1942. Hotel-hotel tersebut merupakan tempat menginap dan hiburan bagi para pegawai perkebunan atau wisatawan yang sengaja datang dari luar negeri. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai saja ya. Agar masyarakat Garut dapat menikmati naik kereta api, maka dibangunlah jalur kereta api yang menghubungkan Cibatu dengan Garut. Jalurnya sepaket dengan proyek pembangunan lintasan dari Bandung ke Cibatu dan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1889 atau sudah 135 tahun yang lalu. Perhatikan, ada dokumentasi tentang bangunan kecil tempat melakukan pameran pariwisata. Dan itu kita sebut saja kantor Biro Pariwisata yang terletak di halaman Stasiun Garut. Nah, di depan Stasiun Garut ini kita bisa menemukan Stasiun Weg atau jalan stasiun yang kalau lurus kita akan menemukan Hotel Papandayan yang berlokasi di sisi kiri dan kanan jalan. Ya, Hotel Papandayan terletak di Stasiun Weg, kalau sekarang ini adalah Jalan Kenari. Ada gerbang masuk yang dilengkapi oleh dua buah tiang di kiri dan kanannya. Dari namanya saja pastilah di kiri dan kanan jalan ini berjejer pohon kenari. Nah, di halaman hotel ini yang ada di sisi kanan jalan itu jika kita membelakangi stasiun, hadir suatu lapangan tenis. Hotel Papandayan ini juga menyediakan pavilion yang seperti rumah tapak atau kamar-kamar. Dokumentasi tertua hotel ini adalah tahun 1900-an. Kemudian pada dokumentasi tahun 1910, sepertinya hotel ini mengalami renovasi karena sudah hadir bangunan yang dirancang memanjang serta dilengkapi oleh suatu menara pandang yang sengaja disediakan bagi para tamu. Saya sertakan dokumentasi bagaimana view yang terlihat dari menara pandang tersebut. Satu hal yang cukup mengejutkan buat saya adalah dokumentasi tentang hidangan atau menu Ristafel pada hotel ini, di mana jenis sajian ini biasanya merupakan menu andalan pada hotel kelas atas seperti Des Indes Hotel di kota Batavia. Awalnya Sanatorium Garut dirintis oleh Dr. Dennis Gerard Mulder asal Belanda. Dia membuka kompleks rekreasi dan pemulihan bagi orang-orang yang mengidap penyakit paru-paru pada tahun 1913. Letaknya berada di Jalan Raya Garut, Tasikmalaya atau sekitar 5 km dari pusat kota Garut. Seiring waktu yang berjalan, maka tempat ini kemudian beralih fungsi menjadi hotel bagi para menir Belanda. Dan saat itu mulai dikenal dengan nama Grand Hotel Ngamplang atau juga disebut Hotel Villa Fani. Perubahan nama tersebut salah satunya karena daya tarik dari kawasan ini adalah keindahan pemandangan yang spesial dari ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Setelah menjadi hotel, lapangan sanatorium yang luas itu kemudian dikembangkan sebagai kawasan untuk bermain golf. Hingga saat ini, olahraga golf masih bisa dilakukan di tempat itu. Dengan udara yang sejuk serta pemandangan yang indah, kondisi ini mampu mendatangkan artis-artis dari mancanegara yang ngetop pada zaman tersebut. Salah satunya adalah Charlie Chaplin, di mana masyarakat Garut mempercayai jika dalam kedatangannya pada tahun 1928, Charlie Chaplin mengatakan bahwa Garut merupakan Swiss Van Java. Kini kita bahas layout Sanatorium Garut. Dimulai dari lobi sebagai akses masuk ke kawasan hotel ini. Kemudian di sebelah kanan lobi hadir suatu gedung atau ruang pertemuan untuk tempat ngobrol. Perlu diketahui bahwa cukup banyak dokumentasi tentang ruangan ini. Nah, di samping lobi tersebut merupakan bangunan utama yang bentuknya memanjang dan terdiri dari banyak ruang inap di mana pintu dan jendelanya menghadap
ke view yang luas dengan kontur tanah menurun di depannya. Saya sertakan juga dokumentasi gedung utama ini dari udara. Di depan gedung utama ini ada kolam yang dilengkapi dengan air mancur. Kita kembali ke gedung lobi yang ada di bagian depan hotel ini. Ia dihubungkan dengan selasar yang berkanopi ke arah jajaran bungalow atau cottage yang kita sebut saja itu bangunan tambahan. Untuk membantu agar mendapat gambaran yang jelas, maka saya sertakan dokumentasi tentang selasar ini. Tersedia 8 unit bungalow yang bisa kita sewakan. Peletakan 8 bungalow ini adalah memanjang seperti busur ya. Saya lampirkan juga foto udaranya. Di bagian belakang bangunan utama hotel terhampar luas padang golf. Hotel ini dilengkapi fasilitas kelas 1 seperti ruang makan yang mewah, ruang baca atau perpustakaan, ruang biliar, dan lain-lain. Pihak hotel juga menyediakan sarana olahraga bagi para tamu, yaitu lapangan tenis. Namun begitu, saya sendiri belum menemukan fasilitas kolam renang pada hotel ini. Sayang sekali. Pada masa kolonial, sekitar tahun 1913, pernah dibangun sebuah hotel di kaki Gunung Papandayan, Cisurupan, yaitu Hotel Villa Pauline yang megah. Fasilitas di hotel tersebut adalah memiliki halaman yang luas, jalan lebar untuk keluar masuk mobil yang dipenuhi oleh bunga bougainville berwarna ungu. Grand Hotel Cisurupan juga memiliki gerbang masuk yang dilengkapi oleh 2 buah tiang sangat indah. Gerbang tersebut dipenuhi dengan tumbuhan menjalar. Hotel Cisurupan memiliki total 45 unit kamar, di mana 8 kamar dilengkapi kamar mandi dalam dan 3 bangunan pavilion. Pavilion atau cottage ini sengaja diletakkan menghadap ke view taman sekaligus pegunungannya indah. Untuk saat itu, fasilitas yang ditawarkan oleh Grand Hotel Cisurupan ini termasuk luar biasa. Mereka melengkapinya dengan kolam renang, lapangan golf, tenis, lapangan berkuda, hingga ruang biliar. Sebagai catatan di sini bahwa Villa Pauline itu lebih sering dijadikan tempat persinggahan oleh para wisatawan yang hendak mengunjungi Kawah Papandayan, alih-alih untuk tinggal dalam jangka waktu lama. Memasuki Hotel Villa Pauline, maka kita melalui jalan dengan permukaan sirtu atau pasir batu dan disambut dengan 2 buah tiang yang di kirinya ditempeli tulisan Villa dan Pauline di sisi kanannya. Sementara itu pada latar belakang nampak bangunan utama hotel ini. Kalau dari segi arsitekturnya, Villa Pauline ini bergaya Salé. Atap bangunan utama Villa Pauline ini banyak dilengkapi lubang ventilasi dan dokumentasi tertua hotel ini adalah tahun 1910-an. Sebelum adanya bangunan utama, maka front of Villa Pauline adalah bangunan yang lebih kecil dengan arsitekturnya juga Salé, seperti dokumentasi pada tahun 1910-an. Jadi kemungkinan besar bahwa bangunan utama yang terdokumentasi pada tahun 1920-an itu adalah bangunan baru, sekaligus juga berbarengan dengan dibangunnya fasilitas kolam renang yang terdokumentasi pada tahun 1925. Namun sayangnya, di bulan Juni tahun 1932, Hotel Cisurupan ini ditutup oleh Asosiasi Hotel Hindia Belanda karena hotel ini mengalami total loss yang signifikan. Itu dikarenakan berkurangnya jumlah pengunjung yang menginap di sana. Ada suatu dokumentasi dengan nama Villa Maria. Dugaan saya ini adalah hotel lain yang juga terletak di kawasan Cisurupan. Terus terang, dokumentasi tentang Hotel Villa Dolce adalah kedua terbanyak setelah Sanatorium Garut. Dokumentasi tertua tentang hotel ini adalah sekitar tahun 1880-1910. Villa Dolce terletak di Jalan Kian Santang. Dari Jalan Kian Santang saat kita memasuki kawasan hotel ini, maka di sebelah kiri nampak sebuah pavilion atau cottage yang indah dengan desain arsitektur Salé. Di hotel ini memiliki halaman yang cukup luas dan banyak ditumbuhi pohon berdaun rindang. Di bagian depan hotel mengalir suatu parit dengan lebar yang diperkirakan sekitar 1,5 sampai 2 meter, di mana di atas parit tersebut hadir 2 buah jembatan kecil yang dipisahkan dengan jarak tertentu. Karena jembatan terletak di bawah pohon rindang, maka spot itu menjadi favorit untuk sekedar duduk-duduk sambil mengobrol. Setelah menyeberangi jembatan, maka kita akan menemukan bangunan utama yang merupakan generasi awal. Kemudian pada tahun 1920-an dilakukanlah penambahan fasilitas berupa gedung baru, kolam renang, dan lain-lain.
Taman yang luas juga ditata agar lebih estetik dan sepertinya taman ini juga merupakan salah satu selling point Villa Dolce dibanding kompetitornya. Kehadiran gedung baru itu memiliki 2 lantai yang tentunya mendongkrak kapasitas Hotel Villa Dolce. Kolam renang yang dibangun merupakan cukup besar untuk saat itu dan sempat dijadikan label oleh pengelola hotel. Di sekitar kolam disediakan meja dan kursi yang dinaungi oleh tenda berbentuk payung. Kembali ke bangunan baru. Untuk memberikan perlindungan dari sinar matahari, maka setiap teras kamar hotel disediakan tirai. Bangunan hotel yang baru ini dilengkapi dengan 1 buah menara. Salah satu hotel di Garut yang terkenal pula ke mancanegara pada abad ke-19 adalah Hotel Van Horck. Hal ini tercatat dalam lembaran pariwara di surat kabar The Straits Times tanggal 29 Mei 1899, di mana pariwara itu memberitakan kunjungan Dr. J. Skeltema dari Eropa yang menginap di salah satu pavilion hotel tersebut. Hotel Van Horck ini dimiliki oleh pengusaha CH Van Horck yang terletak di kawasan Leles, dekat stasiun kereta api yang saat itu merupakan salah satu stasiun kereta api utama dalam rangkaian jalur kereta di Pulau Jawa. Hotel ini pada tahun 1921 direnovasi dan didesain ulang oleh Gisels van Arkel. Orang ini adalah bachelor arsitek lulusan arsitektur at the Polytechnic Delft. Karyanya sekarang masih dapat kita lihat diantaranya Gedung KPM Hospital Petamburan Jakarta atau kalau sekarang ini adalah Rumah Sakit Pelni. Just info, hotel yang terdekat dengan kawasan wisata Kamojang adalah Radium Hotel dengan dokumentasi tertua sekitar tahun 1920-an. Perlu diketahui bahwa dokumentasi serta informasi tentang hotel ini terbatas. Dari dokumentasi yang tersedia, kesan dari hotel ini ia hadir seolah-olah di tengah hutan atau di tepi hutan, karena ia dikelilingi oleh pepohonan yang berdaun rindang. Selain hotel, sebagai alternatif tersedia juga fasilitas pesanggerahan dekat kawah Kamojang di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Hotel lain yang cukup terkenal pada masa itu adalah Hotel Belvedere. Hotel Belvedere ini beroperasi pada tahun 1919. Hotel Belvedere merupakan pesaing dari Grand Hotel Ngamplang. Hal ini karena Belvedere memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Padahal kapasitas hotel 2 lantai ini hanya menyediakan 26 unit kamar saja. Meskipun hanya memiliki unit kamar yang terbatas, tetapi hotel ini terkenal paling bagus fasilitasnya, yakni kamar mandi dengan air panas, kolam renang hingga lapangan tenis yang view-nya langsung ke Gunung Cikuray. Akibat dari persaingan hotel yang saat itu cukup sengit, maka Hotel Belvedere ini terpaksa harus tutup pada tahun 1931. Ada satu hotel lagi yang informasi dan dokumentasinya sangat terbatas, yakni Hotel W.D. Rupert. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pemandian Cipanas dekat Garut menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat lokal maupun para pengunjung dari mancanegara. Keindahan alam yang mempesona dan sumber air panas alaminya yang menenangkan menjadikan tempat ini sebagai surga kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Guntur. Pemandian air panas ini juga menyediakan penginapan dalam bentuk pesanggerahan. Dokumentasi tertua dari pemandian ini adalah sekitar tahun 1870-1892. Saat itu untuk mencapai lokasinya, para turis naik kereta dari kota Bandung yang sudah tersambung ke Garut pada tahun 1899. Kemudian dari stasiun Garut mereka naik transportasi Sado atau Delman hingga ke lokasi ini. Lokasinya ada di kaki bukit dan di depannya ada kolam ikan yang cukup luas, di mana di kawasan itu banyak tumbuh pohon kelapa. Saya sertakan juga dokumentasinya dari atas bukit melihat ke arah pemandian air panas ini. Pesanggerahan Cipanas menyewakan kamar-kamar dengan fasilitas pemandian air panas di mana kita mandi air panas langsung dari pancuran. Kemudian pada dokumentasi tahun 1934, fasilitas pemandian air panas itu sudah di-upgrade menjadi kolam renang air panas. Sama seperti di situ Bagendit, para tamu pesanggerahan akan dihibur oleh pemain musik lokal dengan tarian anak-anak yang diiringi oleh musik angklung. Pada dokumentasi tahun 1920-an, pengelola pesanggerahan mulai menyediakan area parkir mobil. Karena saat itu, pengunjung sudah mulai menggunakan mobil pribadi dari kota Bandung ke lokasi ini. Di samping area parkir, dibangun pula sejenis area permainan.
Pada dokumentasi tahun 1930-an, nampak jalan akses bagi mobil ke pesanggerahan itu sudah diaspal. Gunung Kamojang atau dikenal luas dengan nama Kawah Kamojang merupakan sumber panas bumi yang terletak di Jawa Barat. Dalam sejarahnya dikenal sebagai gunung berapi yang bernama Gunung Guntur. Tetapi kawah ini dikelompokkan dalam gunung berapi aktif karena aktivitas panas buminya. Usulan J.B. Van Dyck pada tahun 1918 untuk memanfaatkan sumber energi panas bumi di daerah Kamojang merupakan titik awal dari perkembangan panas bumi di Indonesia. Pada tahun 1926, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengeboran dangkal antara 60 hingga 128 meter di lapangan panas bumi Kawah Kamojang. Hingga 2 tahun kemudian, 5 sumur eksplorasi panas bumi pun tersedia di sana. Dari 5 sumur itu, sumur KMJ3 dengan kedalaman 66 meter sampai saat ini masih menyemburkan uap. Untuk mencapai kawah ini, para turis menggunakan jasa tunggangan kuda dengan kontur jalan yang cenderung mendaki. Di suatu titik, maka mereka akan sampai ke suatu rest house semi-permanen untuk beristirahat sejenak. Kemudian sampailah di gerbang kawah dan di situ ada rumah para penjaga gerbang. Kawah Papandayan terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cisurupan atau sekitar 70 km sebelah tenggara Kota Bandung. Kawah ini terletak di kawasan gunung berapi yang masih aktif dengan luas mencapai 10 hektar. Terdapat lubang-lubang magma yang mengeluarkan asap atau uap air yang menimbulkan berbagai macam suara unik. Kawasan ini masih alami, memiliki panorama yang indah dan udara sejuk. Untuk mencapai Kawah Papandayan, para turis menggunakan kuda tunggangan yang kemudian dikombinasi dengan tandu saat mendekati lokasi kawah. Nah, di titik tertentu telah hadir suatu rumah pos observasi untuk mengamati Gunung Papandayan. Tersedia cukup banyak dokumentasi tentang suatu situ yang terletak di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Ya, namanya adalah Situ Bagendit. Dahulu wisatawan Eropa, termasuk dari kota Bandung, besuk ke situ dengan membawa mobil pribadi. Keindahan alam di sekitar Situ Bagendit pada saat itu sanggup menghipnotis para wisatawan yang berkunjung ke sana. Udara di sekitar situ ini sangatlah sejuk dan terkadang di pagi hari para wisatawan bisa melihat danau yang masih berkabut. Wisatawan dari Belanda mengatakan bahwa pemandangan di Situ Bagendit adalah keindahan yang memabukkan. Namun di balik keindahan itu ada hal yang mengurangi keindahan situ ini, yakni banyaknya tumbuhan eceng gondok. Selain menikmati suasana syahdu dan pemandangan yang indah sambil berfoto, di Situ Bagendit para wisatawan bisa berangkat dari dermaga kayu sederhana untuk berlayar melarung Danau Bagendit dengan menggunakan suatu struktur layaknya gazebo yang ditopang oleh 2 unit perahu sebagai platform. Terdapat berbagai macam ukuran gazebo, mulai dari yang kecil hingga besar dan mewah. Pada gazebo besar disediakan pemain angklung yang akan memainkan angklung secara live selama mengelilingi Danau Bagendit. Sebuah pengalaman mewah bukan? Wisatawan ditawarkan pengalaman mengelilingi Danau Bagendit yang udaranya sejuk dan ditemani oleh alunan angklung yang mengiringi lagu-lagu Sunda. Ada dokumentasi para pemusik angklung yang masih belia itu sesekali mengadakan konser di dekat dermaga kayu sambil mengiringi tarian tradisional yang diperagakan oleh rekan-rekannya. Talaga Bodas adalah kawah yang berasal dari gunung berapi yang membentuk sebuah danau vulkanik. Talaga Bodas terkenal akan keindahan alamnya dan bahkan merupakan salah satu destinasi utama pariwisata Garut di zaman kolonial. Keindahan Talaga Bodas ini juga yang turut menjadi cikal bakal Garut hingga diberi julukan sebagai Swiss Van Java. Di masa lampau di dekat kawah terdapat perkampungan yang bernama Kampung Papandak. Sementara itu, Talaga Bodas sendiri menjadi tujuan wisata orang-orang Eropa. Popularitasnya mendorong Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu menetapkan kawah ini sebagai objek wisata pada tanggal 4 Februari 1924. Namun sayangnya, sejak terjadi kebakaran yang menimpa Kampung Papandak pada tahun 1935, popularitasnya menurun. Demikianlah dulu bahasan kita mengenai keindahan alam yang luar biasa ditawarkan oleh kawasan Garut, Jawa Barat. Masih cukup banyak dokumentasi yang sengaja tidak saya sertakan karena akan berakibat
durasi video ini bertambah melar. Namun lewat closing ini, saya berencana suatu saat akan kembali hadir dengan tema masih tentang Garut, yaitu membahas kotanya, jalan-jalannya, serta gedungnya. Berharap semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan telah mensupport channel ini. God bless you bro and sis. Please like, comment, and subscribe.